Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Zafira Leonita dari Program Studi Hubungan Internasional dengan NIM 119105100 akan mempresentasikan mengenai perkembangan ekonomi dan pembangunan di Ethiopia. Jadi pada pembahasan kali ini, saya membagi presentasi saya menjadi 3 poin. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian dilanjutkan mengenai penjabaran tentang faktor yang melatar belakangi perkembangan ekonomi dan pembangunan di Ethiopia, kemudian saya tutup dengan kesimpulan. Jika mendengar tentang benua Afrika nih rekan-rekan, seringkali terlintas di benak kita bagaimana situasi dan kondisi yang memprihatinkan dari benua hitam tersebut. Afrika seringkali dideskripsikan sebagai benua yang penuh dengan kelaparan, kemiskinan, kekeringan, kondisi sulit, hingga ekonomi yang tertinggal. Namun saat ini kondisi Afrika telah mengalami peningkatan. World Bank mencatat bahwa selama beberapa tahun, negara-negara Afrika menduduki posisi pertumbuhan ekonomi paling tinggi di dunia. Pada tahun 2018 misalnya, 6 dari 10 negara Afrika memiliki pertumbuhan GDP tertinggi dengan pertumbuhan di atas 6 hingga 8%. Ethiopia bersama 4 negara lainnya, yakni ada Pantai Gading, Djibouti, Senegal, dan Tanzania, tercatat berhasil menjaga kestabilan ekonominya. Negara-negara ini masih mengandalkan ekspor barang mentah dan minyak sebagai penumpang ekonominya. Namun, hal lain yang mempengaruhi perkembangan ekonomi secara pesat di sebagian negara Afrika adalah diversifikasi ekonomi. Beberapa negara ini tidak hanya mengandalkan energi dan barang mentah saja. Di Ethiopia misalnya, mereka memiliki bisnis manufaktur, kemudian investasi pada infrastruktur yang membantu kenaikan ekonomi secara cepat dan konsisten. Sesuai dengan judul di awal, studi kasus yang saya ambil ini ialah mengenai perkembangan ekonomi dan pembangunan di Ethiopia. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan refresh terlebih dahulu siapa Ethiopia dengan menjabarkan demografisnya. Republik Demokratik Federal Ethiopia atau yang terkenal dengan julukan The Motherland karena merupakan negara tertua di Afrika, bahkan di dunia, ini memiliki ibu kota di Addis Ababa. Ethiopia memiliki luas wilayah sebesar 1.127.127 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 109.160.265. Ini menurut World Matters yang diambil pada tahun 2019. Kemudian agamanya ini ada Ortodoks Ethiopia yang menduduki peringkat teratas yakni 43,5%. Kemudian peringkat kedua disusul dengan beragama Muslim sekitar 33,9%. Kemudian Protestan 18,6%. Kemudian tradisional sebesar 2,6%, dan yang paling minoritas yakni adalah Katolik sebesar 0,7% saja. Untuk komoditas ekspor utamanya, Ethiopia ini kaya akan kopi, oilseeds, produk nabati termasuk khat, emas, bunga, hewan ternak, produk kulit, produk hewani, dan juga daging. Komoditas impor utamanya, Ethiopia ini seringkali mengimpor peralatan mesin dan pesawat terbang misalnya, metal dan produk metal, kemudian elektronik, produk minyak bumi, kendaraan bermotor, hingga bahan-bahan kimia dan pupuk. Nah, rekan-rekan, bisa dilihat di sebelah kiri, ini adalah tampak Ethiopia di masa lalu, di mana Ethiopia ini termasuk ke dalam negara termiskin di dunia kala itu, dengan tingkat kelaparan dan food insecurity yang sangat tinggi. Dan di sebelah kanan, ini adalah tampak Ethiopia saat ini. Can you see the difference? Of course, ini sangat-sangat jauh berbeda ya rekan-rekan, dan termasuk ke dalam perkembangan ekonomi dan pembangunan yang mencengangkan dunia. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya sangat mencengangkan, bukan? Bayangkan saja, jika dahulu rakyat Ethiopia ini berbondong-bondong untuk mengantri makanan, ini Ethiopia merupakan salah satu negara adidaya di pertanian dan pangan. Maka dari itu, saya menuliskan di sini bahwa Ethiopia yang dulu itu bukanlah yang sekarang, karena banyak perkembangan yang terjadi di Ethiopia.
Lantas, apa saja faktor yang melatar belakangi perkembangan pembangunan dan ekonomi di Ethiopia? Oke, kita next ya. Yang pertama adalah program pengurangan kemiskinan. Nah, strategi pembangunan dan produktivitas dengan memperhatikan kesejahteraan petani kecil ini hasilnya sangat-sangat brilian. Bisa dilihat pada rentang 10 tahun saja, yakni dari tahun 1995 hingga 2015, Ethiopia berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 45% turun menjadi 23,5%. Kemudian yang kedua, adanya kebangkitan di sektor pertanian. Ini juga yang menjadi contoh-contoh dari negara lain kepada Ethiopia, yakni adalah kebangkitan di sektor pertaniannya. Ethiopia ini tercatat menduduki peringkat ke-12 sebagai negara adidaya pertanian dan ketahanan pangan. Kontribusi sektor pertanian ini mencapai hampir 80% dari ekonomi negara tersebut yang mengubah status dari negara termiskin di dunia menjadi negara adidaya pertanian dan pangan. Kemudian yang ketiga, ini yang sangat berjasa ya, yakni adalah bantuan dari Israel untuk memerangi kelaparan di Ethiopia. Fairplaint adalah sebuah organisasi nirlaba Israel yang telah berkontribusi nyata untuk memerangi kelaparan di Ethiopia dengan memberikan benih berkualitas tinggi yang dapat bertahan lebih baik terhadap kondisi iklim yang keras dan tahan hama. Benih ini akhirnya berhasil meningkatkan hasil panen di Ethiopia hingga 5 kali lipat. Selain itu, penerapan teknologi canggih pada sektor pertanian juga membantu Ethiopia berhasil ada di posisi saat ini. Kemudian adalah keberhasilan di bidang infrastruktur. Ethiopia ini mau menerima uluran tangan asing untuk membantu infrastruktur dalam negerinya. Ethiopia tercatat pernah melakukan kerjasama dengan China untuk menggarap proyek pembangunan jaringan kereta api ringan atau LRT. Selain itu, terdapat juga proyek infrastruktur kota pintar yang bernama Logeh di pusat kota Addis Ababa yang bekerja sama dengan Abu Dhabi. Terdapat beberapa proyek besar lainnya, seperti Jendali Dawa Third Hydroelectric Power Plant, kemudian ada Mesap Tower, atau yang dikenal dengan The First African Skyscraper, jadi ini gedung pencakar langit Afrika pertama, dan ini letaknya ada di Ethiopia. Kemudian adalah Beautifying Shigar, Addis Tomorrow, ada juga Djibouti Railway, kemudian ada Largest Airport in Africa, dan ada Grand Ethiopia Renaissance Dam. Kemudian ada peran generasi muda. Ethiopia ini terus mendorong generasi muda untuk berinovasi di berbagai bidang, terutama di bidang teknologi. Ethiopia ini berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mendorong tenaga kerja muda berinovasi, terutama pada bidang teknologi untuk menyelesaikan masalah domestik. Sehingga Ethiopia memupuk ide soal teknologi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di negaranya. Jadi Ethiopia ini sadar bahwa teknologi di abad ke-21 ini sangat-sangat berperan penting. Dan ini menjadi salah satu faktor kenapa Ethiopia sekarang bisa menjadi negara dengan perekonomian maju di Afrika. Nah, kemudian ada sektor wisata ya. Ketika kita berbicara mengenai Ethiopia, the motherland, nggak seru kalau kita nggak bahas sektor wisatanya. Nah, menurut European Council on Tourism and Trade, Ethiopia ini berhasil menjadi tempat wisata nomor 1 di dunia pada tahun 2015. Nah, semoga saya ataupun kalian yang nonton bisa ya someday, atau mungkin udah pernah kali ya ke Ethiopia. Ataupun kalau yang belum, semoga someday kita bisa ke Ethiopia. Nah, ini dia. Kemudian yang terakhir adalah hubungan kerjasama dengan Indonesia. Nah, ada 5 perusahaan Indonesia yang rekan-rekan yang berinvestasi di Ethiopia, yakni ada Peace Success Industry PLC, kemudian ada Salim Wazaran Yahya Food Manufacturing PLC, kemudian ada Sumbiri Intimate Apparel PLC, ada juga Century Garment PLC, dan ada Golden Sierra Abyssinia PLC. Salah satunya adalah pabrik Indomie di sana, dan Indomie Indonesia di Ethiopia itu sangat-sangat terkenal.
Nah, rekan-rekan, ini adalah Addis Ababa yang tadi sebelumnya sudah saya mention. Addis Ababa ini adalah ibu kota dari Ethiopia. Addis Ababa merupakan kota yang berperan sangat penting di benua Afrika. Di kota ini pula banyak kantor-kantor organisasi internasional seperti United Nations ada di sini. Nah, 70% bahasa yang digunakan pada Addis Ababa ini adalah Inggris Amerika. Aktivitas ekonomi di Addis Ababa juga sangat bervariasi, mulai dari manufaktur, bank dan asuransi, ada pengolahan makanan dan minuman, plastik, hingga produk kimia. Addis Ababa juga menjadi kota terbersih dan teraman di Ethiopia. Nah, ini kita sudah sampai di kesimpulan, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa salah satu negara dengan perekonomian maju di benua Afrika adalah Ethiopia. Negara ini meskipun di dalam lirik lagu Iwan Fals ya, kalau rekan-rekan tahu, tergambarkan gersang, kekeringan, kesulitan, serta banyak kelaparan melanda. Namun saat ini, saya pikir lirik lagu tersebut sudah tidak relevan lagi, karena pesatnya kemajuan ekonomi dan stabilan kehidupan di sana, ditambah juga dengan lingkungan yang hijau, pendidikan yang merata, hingga pengaturan kota yang tertib. Beberapa pengaruh seperti program pengurangan kemiskinan, bantuan dari negara lain, serta dorongan kepada generasi muda untuk terus berinovasi di bidang teknologi ini menjadi senjata negara tertua di Afrika ini untuk memerangi kemiskinan yang melanda. Kemudian jika dilihat dari perspektif hubungan internasional untuk membaca fenomena ini, saya mencoba menggunakan teori liberalisme, di mana teori ini berpandangan bahwa sistem internasional yang anarki ini, penggunaan hard power itu sebenarnya tidak selalu menjadi solusi yang pas. Dengan menjalin kerjasama, baik antara negara seperti yang dilakukan oleh China, Israel, dan negara lainnya terhadap Ethiopia, maupun kerjasama dari aktor non-negara seperti perusahaan nirlaba Fairplane tadi, terakhir saya melihat juga bahwa Ethiopia ini dapat menjadi negara dengan perekonomian maju di Afrika karena negara ini sangat terbuka dengan bantuan asing dan dapat manage bantuan asing tersebut dengan sangat baik. Dan akhir kata, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, baik dari segi penyampaian, informasi, maupun penyajian data. Sampai jumpa.